Ya istilahnya kami sadar nih nggak bisa tiba-tiba melakukan hal besar. Langkah kami juga masih sangat jauh. Apalagi kan image KNPI seolah-olah di apa ya sempat surut. Kami coba mencoba untuk menaikkan KNPI dari situ dulu pelan-pelan tapi ya jalan mas. Pelan-pelan tahu-tahu masa jabatan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Speak Sana, Speak Sini. Oke, hari ini aku bangkit mau ketemu Mas Dimas Agung Ramadhan. Ya, benar ya namanya ya. Orang yang sangat luar biasa karena saya pertama kali mengenalnya dia sebagai aktor film pendek. Ya, filmnya sangat terkenal karena sangat ikonik ya. Cari saja di YouTube ada nggak ya? Sandal Jepit. Itu film yang sangat recommended untuk tonton. Nah, setelah itu saya ketemu Mas Dimas sebagai aktivis mahasiswa yang sangat cinta terhadap Purbalingga. Saking cintanya sampai sekarang bisa dibilang bukti cinta dari Mas Dimas itu ada banyak lah sama teman-temannya. Itu sekarang berkiprah di jalurnya masing-masing, tapi bisa dibilang orangnya keren-keren semuanya. Nanti kita ngobrol siapa saja mereka. Yang jelas hari ini Mas Dimas sedang merintis karir sebagai seorang arsitek ya. Iya. Arsitek. Setelah kuliah bertahun-tahun akhirnya arsitek. Ya, kayak nang jero sauna gitu. Oh iya ini. Nah, selain jadi arsitek, sebagai ladang bisnisnya, Mas Dimas adalah ketua KNPI Purbalingga. Ana sing ngerti ora KNPI, singkatannya apa? Untuk komunitas ya, itu komunitas. Oh komunitas netizen, bukan. Ini KNPI adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Iya betul. Oke. Tahun apa sih bro? Apanya? Jadi ketua? Tahun kalau kok Musda itu kita November 2019. Ya. Tapi baru dilantik Februari 2020. Oh, oke. Ya. Oke, berarti baru ya kalau resminya ya? Iya, baru. Luar biasa. Tapi meskipun baru ya, teman-teman, KNPI sudah punya banyak program yang dibilang sangat unik. Karena selama ini KNPI adalah apa ya? Semacam lembaga yang dekat dengan unsur politik. Benar nggak mas? Betul. Sejarahnya gimana sih bisa gitu? Yang apa dulu ini? Yang berpolitik. Sebenarnya sih kalau mau ngomong KNPI kan memang dia kan lahir tahun 73 hasil dari Kongres Pemuda II. Oke. Lah di mana waktu itu memang pemuda-pemuda atau barisan mahasiswa ketika zaman era Soeharto itu ada kebuntuan komunikasi tuh. Oke. Nah, akhirnya dibentuklah satu wadah yang sifatnya adalah sebagai wadah berhimpun seluruh organisasi kepemudaan di dalamnya. Lah bisa dibilang identiknya KNP itu kayak jawatan pemerintah gitu. Oke. Lah memang nggak bisa dipungkiri kala itu kan memang identik antara Golkar yang saat itu bukan partai politik atau bisa dibilang derbonya pemerintah itu selalu berlink dengan KNPI. Yeah. Cuma setelah di era reformasi kan eksistensi KNPI itu dipertanyakan karena dianggap produk era Soeharto. Okay. Nah akhirnya diambil keputusan bahwasanya KNPI berdiri sebagai organisasi independen tapi di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Gitu. Jadi posisi KNPI dengan KONI itu hampir sama. Bukan hampir sama. Bedanya KONI membawai wadah berhimpunnya kelompok olahraga. Seperti PPSI, PSSI lah. KNPI wadahnya organisasi pemuda seperti Cipayung, HMI, PMI, GMNI dan teman-temannya serta Ansor, Pemuda Muhammadiyah dan lain-lain seperti itu. Gede berarti jenisnya. Harusnya. Harusnya. Cuma memang istilahnya ya mereka-mereka ini atau organisasi-organisasi kan punya kader nih. Mereka berproses di dalam organisasinya dari tahap 1, 2, 3
sampai akhirnya mereka menduduki posisi penting di organisasinya dan mereka bergabung dengan KNPI. Lah, posisinya ketika mereka bisa jadi pemimpin di antara organisasi-organisasi, pernahlah posisinya mereka sebagai seorang pemimpin pemuda di antara pemuda yang lain gitu. Mudeng ora Cirene istilah kalau di tingkatan nasional itu kan hierarkis nih. Ya. Ada di nasional, provinsi maupun kabupaten. Nah, baratnya tuh ketua KNP itu setara dengan presiden pemuda gitu. Oh. Nah, berarti tinggal diikuti aja nih di tingkatan tingkatan kabupaten, berarti ya mungkin bupatinya anak muda gitu. Bupatinya. Karena besarnya KNPI pengaruhnya terhadap anak muda, kemudian banyak kader-kader politik yang berebut di situ. Ya, tergantung sih sebenarnya. Gabungan dari wadah berorganisasi KNPI sendiri kan lintas organisasi, lintas kepentingan, lintas dasarnya. Ada yang memang basicnya organisasi agama, pendidikan, yang memang fokus di masalah sosial, ataupun bahkan organisasi sayap partai sekalipun. Nah, adapun memang nantinya berorientasi pada politik, itu tergantung dari individu-individu itu. Jadi kita tidak bisa identikan kalau KNP itu organisasi politik, tergantung siapa pemimpinnya. Jadi mungkin kalau kita perhatikan dari tarikan zaman lalu, di tingkatan nasional memang lebih banyak aktor-aktor politik yang istilahnya melirik ini, karena bisa dianggap sebagai jembatan atau batu loncatan untuk melanjutkan ke estafet kepemimpinan selanjutnya. Nah, cuma tapi tidak serta-merta akhirnya ini organisasi politik. Saya menghargai sekali pengurus-pengurus atau ketua-ketua saya sebelumnya yang berusaha bagaimana dia menjaga marwah organisasi ini agar tetap berjalan pada rule-nya, istilahnya kayak gitu. Oke. Berarti memang dalam tanda kutip kebetulan ya, ada kader politik. Iya. Soalnya kan memang ya kita sering dengar desas-desus, misalnya ada pembagian jatah, misalnya jatah partai A oleh organisasi ini gitu kan, partai B. Perbandingannya terjadi? Tergantung jelas dalam proses. Ibaratnya gini, sekalipun pemuda kan sebenarnya karena strategisnya KNPI ini kan bisa dijadikan batu loncatan ke ranah ruang-ruang politik ini jauh lebih terbuka. Oke. Lah, jadi lebih banyak aktor politik yang ikut tertarik gitu kan. Lah, terus eksistensi KNPI juga menjadi daya tarik juga untuk orang tuh ngambil istilahnya ikut berpeluang di situ. Tapi di zaman saya kami tidak merasakan hal itu sih. Zaman diri mungkin zaman Siki apa zaman kemarin ya? 2 periode ini berarti ya? Jadi saya kan sebenarnya sebagai ketua kan di awal tahun 2020. Ya. Lah di 2015 ketika eranya Mbak Gil, ya istilahnya saya sih tidak merasakan ada hal itu sih. Cuma memang giroh semangatnya adalah semangat bagaimana kita bisa berkontribusi sih. Padahal Agil Kusumasari itu ya kader Demokrat ya. Betul, kader Demokrat. Sebelumnya yang jadi ketua adalah kader Golkar. Sebelumnya Golkar lagi. Ya. Ya, tapi itu sebenarnya bukan konteks politik. Bukan. Cuma memang istilahnya gini, kalau saya perhatikan sih sebenarnya kalau orang di KNPI ketika kita berproses di organisasi baru, kita harus bergerak 100 langkah lebih susah. Tapi dengan ber-KNPI, langkah yang harusnya 100 dengan 10 langkah gerakan kita akan jauh lebih mudah terblow up. Satu, kedua, pemerintah akan jauh lebih respect karena barisan KNPI adalah membawa barisan kelompok anak muda. Jadi memang orang-orang atau pengurus-pengurus yang ada di dalam tubuh KNPI adalah delegasi dari organisasi kepemudaan yang masuk yang mengakui eksistensi KNPI. Oke. Perwakilan-perwakilan dari berbagai organisasi. Betul. Nah, tapi di satu sisi saya melihatnya adalah
karena kaitannya dengan leadership, pengaruh, orientasinya pun tidak akan pernah bisa dari konteks politik ya, tapi bukan pada wilayah politik praktis, tapi politik anak muda. Istilahnya sebenarnya kalau bicara konteks politik kan selama ini kan selalu identiknya dengan parpol atau apa, tapi lebih pada wilayah. Ketika saya masuk, saya tentu harus mencari orang yang benar-benar mampu untuk mendukung gerakan saya, program-program saya, agar program ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Toh ibaratnya saya buka oprek seperti ruang kerja, tapi mereka tidak mau bekerja, ya percuma dong. Nah, jadi saya pasti akan tetap ada komunikasi dengan beberapa orang yang benar-benar dari awal mendukung saya. Bagaimana komitmennya, saya meminta tolong untuk bisa merekomendasikan kader terbaiknya untuk bisa mensupport saya dalam mensukseskan mengelola organisasi ini selama 3 tahun. Oke. Dan Dimas adalah orang yang bukan kader politik, partai politik maksudnya ya? Bukan. Berarti ini kali pertama setelah sekian tahun KNPI Purbalingga dipegang oleh non partai. Ya, mungkin. Dampaknya gue. Ya mungkin. Ya, dampaknya gue. Ya, sebenarnya tidak ada dampak, cuma memang ketika saya identik dengan parpol tertentu, otomatis kan, oh saya sudah ditandai nih, ini orangnya A. Otomatis saya jadi akhirnya mungkin langkahnya jadi seolah terawasi gitu. Nah, cuma karena saya kenapa belum bergabung dengan parpol, yang paling penting saat ini adalah saya harus bergerak dengan apa yang saya laksanakan, istilahnya saya meyakini ini, sementara memang ini jalannya harus saya tempuh. Jadi dengan saya netral, saya akan lebih mudah berkomunikasi dengan semua elemen. Tapi bukan harinya saya berkomunikasi dengan tujuan untuk menjadi batu loncatan, tapi memang agar memastikan memang tujuan yang saya lakukan ini adalah murni untuk bagaimana menaikkan derajat kepemudaan di tingkatan masyarakat sih sebenarnya. Oke. Kolaborasi sinergi ya. Iya. Ya, tagline-nya. Tagline KNPI di bawah Dimas itu kolaborasi sinergi. Sejauh ini dirimu kesusahan nggak membangun kolaborasi dan sinergi dengan OKP ya istilahnya ya? Iya. Dan juga pemerintah. Sebenarnya secara dukungan de facto dan de jure gitu. Misalnya de jure, misalkan mereka secara penuh mereka mendukung kepengurusan kami. Ya. Istilahnya OKP. Langkah kami tidak pernah dihambat. Istilahnya kan biasanya kan kami tidak pernah merasa ada hambatan, bahkan kami merasa teman-teman kami di tingkatan OKP sangat mensupport gerakan kami. Cuma memang yang harus kami maklumi adalah rata-rata memang di OKP ini kan ketika acuannya adalah undang-undang kepemudaan, berarti kan KNP itu pengurusannya harus di bawah usia 30 tahun. Ya. Tapi ketika acuannya adalah ADART, KNP itu harus pengurusnya 40 tahun maksimal. Nah, sedangkan acuan OKP sendiri kebanyakan mereka mengacu yang usia di bawah 40 tahun. Nah, sedangkan di zaman saya adalah yang di bawah 30 tahun. Jadi mereka ini teman-teman saya itu jauh lebih senior dibanding saya. Jadi akhirnya mereka jauh lebih punya kesibukan di luar, mereka punya aktivitas di luar yang sehingga mereka lebih banyak merekomendasikan kader-kader yang jauh lebih muda, yang jauh lebih fresh lah. Itu jadi saya kesana lebih pada berkomunikasi sebagai teman, junior, partner, ya istilahnya sama-sama menghormati sih. Tapi untuk kaitannya dengan pemerintah, saya bersyukur bahwasanya untuk Dinpora, Dinas Pemuda Olahraga kali ini sangat-sangat mensupport gerakan KNPI. Nah, langkah-langkah kami cukup dibantu oleh pengurusan Dinpora yang saat ini. Kami dibantu melalui dana hibah agar gerakan kami jauh lebih masif. Memang kalau nggak ada kolaborasi memang susah ya, karena memang
bisa dibilang KNPI memang porsinya jadi jembatan ya. Ya, betul. Antara pemerintah dan kemudian pemuda. Betul. Tuh. Makanya agar orang hati-hati bisa keblinger juga ya. Iya. Tapi nguripi KNPI apa sih untungnya, Bro? Apa ya? Enggak sih, tapi kalau sekarang kalau mau bicara organisasi memang pertama kalau kita bicara acuan organisasi, zaman-zaman kuliah orang orientasinya berorganisasi, dapat sertifikat, dia lulus, sertifikat itu bisa dijadikan CV untuk daftar kerja kan. Iya. Saya udah lulus, Iya. saya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Saya merasa bahwasanya dari awal memang saya merasa ya ketika orang suka mendengarkan musik dan menonton film ya bagi saya berorganisasi ya layaknya teman-teman saya bermusik dan menonton film. Hobi. Akhirnya masuknya ke situ. Jadi kalau Bung Karno bilang sih katanya jangan repot-repot kalian membunuh saya dengan cara mengebom atau dengan meracuni, cukup jauhkan saya dari masyarakat, maka saya akan dengan seketika mati sendirilah. Hal itu kayaknya kalau saya jauh dari organisasi itu ngerasa kayak flat, hidup nggak berarti sih. Oke. Berarti kamu merasa bahwa hobi pengabdian ini Iya, kesenangan. kesenangannya. Iya, walaupun kadang di dalam nggak seneng sih, tapi tapi ya gimana ya. Bahkan sejak awal pun sebelum saya menikah pun saya syarat awal yang saya sampaikan jangan sampai akhirnya organisasi ini jadi menjauh apa ya, dengan menikah akhirnya saya harus dijauhkan dalam kegiatan berorganisasi. Karena itu bagi saya itu syarat mutlak gitu. Berarti soal isu, ya bukan isu ya desas-desus soal punya benefit proyek atau keuntungan finansial ya, atau yang murni ataupun tidak murni ya, maksudnya KKN dan seterusnya itu sebenarnya kalau melihat peluangnya lebih tinggi ada kalau berarti mau memanfaatkan sih. Iya. Oh, iya. Contoh, Saya tidak bisa menafikan. Contoh kondisinya gimana? Ya mungkin karena KNPI kan punya bargaining nih. Iya. Ya apalagi dengan dia bergerak, dia diperhitungkan kan. Apalagi kesini dia bisa membangun komunikasi dengan elit, dengan beberapa kepala dinas, terus berkomunikasi. Kalau mau memanfaatkan, saya pikir sangat-sangat bisa. Iya. Sangat bisa. Karena itu juga terjadi di beberapa kota yang lain sih kalau saya pikir. Maksudnya bukan akhirnya dia ini ya, tapi aksesnya lebih terbuka. Okay. Kalau mau, ya. Dirimu nggak mau? Enggak sih. Cuma lebih inginnya apa ya? Saya lebih ingin membuka komunikasinya lebih. Akhirnya langkah saya dipermudah saja ketika saya membuat gerakan. Yang penting dampaknya lebih baik. Apalagi maksudnya dengan berorganisasi, membuka akses, akhirnya teman-teman yang lain bisa istilahnya bisa terbantu kayak gitu. Saya pikir prinsipnya wajar sekali sih. Tapi urusan secara benefit saat ini saya masih menikmati apa yang saya punya sih. Asli gue ya? Asli. Bukan karena lagi ngobrol karo aku ya? Ya, silakan dicek saja. Iya. Bergen, posisi tawar KNPI misalnya untuk mendapatkan proyek, kemudian nakal lah ya. Iya. Apa sih masa? Nggak tahu sih, karena saya tidak memanfaatkan itu. Tapi image-nya kalian punya masa? Apa? Enggak juga. Berarti bukan karena punya masa? Enggak juga sih. Cuma maksudnya kalau mau ngomong masa yang kalau lebih yang punya lebih punya masa ya teman-teman di apa Nahdien dan Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah ya. Iya. Sama apa? Mereka jauh lebih punya masa di grassroots. Cuma memang dengan ber-KNPI akses berkomunikasinya jauh lebih mudah. Oh. Iya, lebih ke situ sih. Rugi gue bro. Ya nggak apa-apa. Yang penting Tulus hobi ya, saya. hobi. Ya tulus. Jarang-jarang di Purbalingga ya. Jarang, banyak sih. Ngomong jarang, mongkanya diserang netizen. Mulia sekali saya. Mulia. Nah, ngomong mulia ya, kita bisa lihat bagaimana
KNPI berubah wajah, bisa dibilang ya, berubah wajah lebih banyak di Purbalingga di periode ini karena KNPI tahun ini punya beberapa program-program yang saya bilang agak sedikit nyeleneh. Pertama ada Walaha, itu. Terus yang kedua apa sih saya sing desain masjid apa? Wakaf desain masjid. Wakaf desain masjid. Ngapain ini? KNPI ngapa loh? Maksudnya program-programnya kayak gitu. Walaha sederhananya gini, Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 239 desa. Berarti sebenarnya kekuatan Purbalingga ada di desa satu itu. Nah, berarti bicara kota, Purbalingga itu cuma segelintir doang deh. Nah, tapi melihat desa itu tersebar ibaratnya sampai ke pelosok, otomatis pemuda-pemudanya pun tersebar di sana. Nah, kalau mau bangun Purbalingga, kuncinya sebenarnya di desa gitu. Nah, cuma kan kalau mau melihat KNPI, wilayah kita sebenarnya mentok di kecamatan karena wilayah di tingkatan desa adalah istilahnya udah masuk ke wilayahnya Karang Taruna. Ya, secara etika kami istilahnya tidak akan ikut campur tangan di situ karena bukan wilayah kami di situ. Lah, tapi toh kalau kita mau membuat program pun tidak ada salahnya ketika kita coba untuk percobakan pilot project di salah satu titik di desa. Nah, saya melihat bahwasanya satu ya karakteristik pemuda ke depan mereka jauh lebih suka pada hal-hal yang kaitannya di luar tidak terikat. Mereka akrab dengan teknologi. Potensi teman-teman untuk masuk ke ruang-ruang kreatif dan menjadi seorang pengusaha itu jauh lebih tinggi potensinya ya. Walaupun nanti endingnya mereka akan tetap bekerja mengikuti orang, tapi faktanya ada potensi di situ. Nah, kami coba untuk mencoba mengkolaborasikan dan memanfaatkan titik desa ini sebagai epicentrum pertemuan dari segala penjuru antara organisasi LSM, CSR melalui perusahaan, pemerintah, dinas maupun melalui masyarakat. Jadi ada jembatan di situlah. Dengan adanya ini harapannya bisa ke atas dari down top ya, dari bawah ke atas. Nah, akhirnya ini akan terduplikasi di seluruh desa. Walaha itu bentuknya kayak apa? Nanti akan jadi kayak public space ya, satu sisi warung yang akan dikelola oleh pemuda desa sebagai pusat kegiatan ekonomi. Kedua, pusat kegiatan untuk berekspresi. Ketiga, sebagai ruang inkubator bisnis, pelatihan kayak gitu. Berarti ini ada sebuah warung yang punya halaman luas untuk ngumpul banyak orang, sederhananya gitu. Betul. Tapi jadi ruang istilahnya inkubator bisnis dan kemudian ruang kreatif di desa, orang keduran bro? Orang sih, urung dijajal dadi. Itu pilot projectnya di awalnya di Pekiringan. Dan akhirnya anak awalnya mungkin ini dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda kita akan berkunjung ke sana membahas tentang MOU kerjasama dan mungkin di November kita akan mulai eksekusi sih. Berarti kita lihat akhir tahun mungkin ya beres ya. Walaha. Kalau teman-teman kepengen tahu Walaha desainnya, itu sudah ada desain 3D-nya ya. Itu dicek di IG-nya KNPI Purbalingga Pemuda Purbalingga. @pemuda-purbalingga. Cek di scroll. Walaha singkatannya apa? Panjangannya? Warung Latihan Usaha. Warung Latihan Usaha. Jadi ini memang entrepreneur ya, ngomongin entrepreneur. Dan kita melihat peluangnya ada. Sudah di-share kemana aja konsep Walaha? Lewat sosial media, kita melalui Google AdSense. Terus setiap kami turun ke grassroots, kami selalu campaignkan itu. Dan ada beberapa desa yang memang katakanlah mereka udah siap untuk mengakuisisi, bukan ingin bekerja sama untuk membuat hal yang serupa di desa mereka. Apa
pertimbangan ketertarikan mereka? Ya, tentu ini salah satu terobosan mereka untuk bisa memfasilitasi anak muda di wilayahnya mereka. Toh keuntungan saya adalah bagaimana pemikiran saya bisa diakomodir sih. Jadi memang ini agak berbau pemberdayaan dibandingkan biasanya mungkin organisasi-organisasi tingkat kabupaten itu lebih banyak orientasi event. Lebih banyak selama ini kan itu. Itu ada walaha. Satu lagi ada wakaf desain masjid. Iya, betul. Itu pilot projectnya di Kutawis, Kecamatan Bukit. Salah satunya. Salah satunya. Saya lihat itu progresnya di medsos ya. Iya. Ini ngapain malah desain masjid itu ngapain? Jadi pernah nih, agak lucu sih. Waktu itu ketika awal-awal saya mencalonkan diri, saya berkomunikasi dengan beberapa elit senior-senior lah. Dan kadang muncul bahasa yang kurang enak tentang KNPI. Oke. Apa sih KNPI? Emang KNPI sudah melakukan apa ya? Tanpa KNPI pun OKP bisa hidup. Ya walaupun saya sadari mereka tetap bisa hidup karena mereka punya tarikan yang jelas ya. Nah, dari situ saya agak tergelitik aja sih. Istilahnya apa yang bisa saya lakukan melalui program yang bisa saya coba sinergiskan. Nah kebetulan memang saya nyambi menjadi arsitek dan saya punya beberapa jaringan teman-teman arsitek alumni kampus, terus punya program ini. Istilahnya kalau secara kode etik kita sih memang kita harus ikut berpartisipasi dalam proyek sosial. Nah tapi ketika kaitannya jumlahnya itu banyak, saya tidak akan mampu karena di antara pengurus KNPI yang basicnya arsitek cuma saya. Nah berarti apa? Saya harus punya tim yang bisa membantu saya untuk mendesainkan, membantu mensukseskan program ini. Istilahnya terutama untuk project desainnya sih. Nah akhirnya saya berkolaborasi dengan teman-teman 99 masjid dan saya juga berada di dalamnya. Dan saya melakukan MOU yang nantinya hasil MOU ini adalah memandatkan saya untuk mendistribusikan ke 2 ormas agama di Purbalingga. Yang didistribusikan adalah desainnya. Waktu itu sebenarnya yang akan saya sasarkan saat awal-awal pelantikan, kami turun berkomunikasi dengan pengurus PDM, pengurus daerah Muhammadiyah dan juga PCNU, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama. Kami mengkampanyekan itu, kami mensosialisasikan itu, bahkan kami sudah masuk ke tahapan pengiriman MOU untuk penandatanganan desain. Cuma kesini yang baru merespon positif dari pihak Muhammadiyah. Iya, dan setelah diketahui sudah, terus Muhammadiyah sudah merespon dan kami 2 minggu lalu kami sudah melakukan MOU dan insya Allah mungkin ke depan Muhammadiyah akan membuat masjid di daerah ini dekat Unperba itu. Sebelahnya kantor pajak. Nah itu orientasinya itu akan jadi gedung dakwah, masjid dan juga beberapa organisasi kepemudaan otonomnya dari Muhammadiyah. Ya. Nah, komplek baru berarti betul. Itu ya. Jadi secara tidak langsung istilahnya ngemben ya, nek aku wis rampung. Apa sih KNPI wis ngapa? Nah, sebenarnya itu yang sebenarnya saya coba untuk ternyata saya tanpa mengandalkan pemerintah pun kami bisa memberikan kontribusi. Ya. Meskipun hanya lewat desain. Betul. Ya. Yang tak kira itu hampir sama kayak pas Ridwan Kamil mendonasikan desain. Oh enggak. Ya, beda jalur tapi mirip ya. Iya, cuma kan kita dulu kan. Aduh, Ridwan Kamil niru Purbalingga berarti ya. Iya. Dan respon takmir masjid atau itu gimana terhadap kemarin kan Kutawis ya yang sudah dipresentasikan gambarnya gimana? Responnya bagus, cuma memang saya harus melihat di dua sisi nih. Saya sebagai seorang ketua KNPI
Iya. kedua saya harus melihat sebagai seorang arsitek. Iya. Lah, sebenarnya saya di dua jalur ini saya girohnya sama sih, sama-sama berjuang. Satu berjuang atas nama pemuda, satu berjuang sebagai seorang arsitek, bagaimana membumikan arsitek. Secara respon mereka bagus, cuma mungkin karena selama ini masyarakat di Ketawis atau di desa kan jarang melihat bangunan yang punya estetika. Nah, oh ini bagus, oh ini mewah, oh kosnya tinggi. Lah mereka ngeper mas. Lah itu juga istilahnya sebenarnya dalam proses mendesain pun saya dengan tim pun tidak sembarangan, maksudnya sudah memperhitungkan bagaimana nanti dalam proses pembangunan masjid ini tidak akan mengeluarkan kos yang tinggi. Iya, nah cuma ya istilahnya mungkin ketika saya tawarkan mereka agak ngeper di situ, tapi istilahnya kami mengambil keputusan kesepakatan desain yang kami diadopsi itu tidak 100% mas, cuma 50%. Istilahnya secara inti-intinya aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi setidaknya peran kami berusaha untuk mengambil peran di ruang itu sih. Iya. Artinya memang ini ada bantuan desain. Kami dirasa KNPI cocok, tapi responnya masyarakat memberikan masukan tetap disesuaikan ya. Iya. Tuh. Itu 2 program utama ya. Iya. Ada lagi yang lain? Kami sebenarnya kalau salah satu yang memang kesini program-program yang jangka pendek mungkin kayak Serawung Desa. Serawung Desa. Kedua kita akan mengadakan event lomba kayak e-sport gitu. E-sport. Iya. Terus budaya diskusi sih. Ke depan akan coba kita up dan goalnya adalah di kepengurusan saya kami akan coba mendorong bagaimana Purbalingga harus punya perda kepemudaan. Perda kepemudaan? Iya. Kayak apa itu bro? Ya istilahnya perda yang kaitannya mengatur tentang istilahnya selama ini kan pemuda kan istilahnya dalam masalah penganggaran biayanya pun kami dapatnya bentuknya hibah, dan hibah tidak boleh dinikmati dalam 2 tahun berturut-turut. Nah, padahal itu harus ada pembiayaan dari pemerintah. Lah, terus istilahnya payung hukum dalam setiap pergerakan pemuda, pendampingan ini belum ada payung hukum yang jelas gitu. Nah, dengan adanya perda kepemudaan, harapannya para pemuda-pemuda ini jauh lebih punya semangat untuk kedepannya, istilah organisasi kepemudaan. Pemuda ini akan lebih bersemangat untuk endingnya menjadi anak muda Purbalingga yang lebih visioner, lebih maju, lebih istilahnya punya rasa kepemilikan terhadap negara itu karena peran pemerintah di situ. Berarti perda itu lu sedikit banyak soal budgeting terhadap organisasi, pemberdayaan, pendampingan, itu ada beberapa sektor sih, cuma memang masih kita lagi coba dalami satu. Terus nantinya kita akan melakukan studi banding ke beberapa kabupaten yang sudah ada perda kepemudaan, dan goalnya nanti adalah bagaimana menjadikan Purbalingga sebagai kota layak pemuda. Kayak apa itu? Gambaran teknisnya sebuah kota layak pemuda? Iya, tentu bagaimana yang sudah berjalan kan di Bandung nih. Ya, bagaimana kota yang ramah terhadap anak muda, baik itu fasilitas, dukungan pemerintah, terus tentang regulasi yang mengatur sehingga anak-anak muda tuh lebih punya semangat untuk mereka standby di Purbalingga atau di Bandung, sehingga mereka berkreasi di situ, terutama di ruang-ruang ekonomi kreatif sih. Iya. Itu berdampak kepada kultur yang sekarang Bandung itu isinya anak muda kreatif. Iya. Itu benar-benar berdampak. Iya.
dan itu kesini di kepemimpinan setelah Ridwan Kamil, istilahnya siapa bupati wali kotanya pun pemudanya tetap tumbuh dengan apa adanya, jadi tidak begitu terpengaruh dengan konstelasi politik atau peta politik yang ada di sana. Nah, saya melihat Purbalingga mungkin untuk berjalan ke sana masih cukup panjang gitu. Tapi kalau melihat potensi misalkan dari DPT, misalkan dari istilahnya melihat pilkada ke sana, anak muda tuh punya kurang lebih 30-40% suara yang istilahnya di bawah angka produktif ya. Nah, berarti kan harusnya ini peran anak muda nih signifikan dalam menentukan arah kepemimpinan ke depan nih. Oke. Nah, suara pemuda ya berarti. Iya, tapi lepas dari itu bagaimana ke depan Purbalingga harus bisa menghasilkan pemimpin yang istilahnya ramah, memberikan dampak kebijakan yang berdampak terutama bagi anak-anak muda di Purbalingga. Tapi maksudnya itu di luar konteks ini ya, tapi potensinya anak muda ini sebenarnya harus dilihat nih oleh elit-elit kita. Jangan akhirnya menjadikan ini sebagai lumbung suara atau akhirnya jadi seolah jadi objek politik ya. Iya. PDKT nek butuh tok, setelah jadi ya sekedarnya. Ya walaupun sama-sama sih. Ya faktanya memang demikian kan. Iya. Kadang masyarakat juga kayak gitu. Iya. Nah bro, ngomongin pemuda ya. Tadi disebut Purbalingga masih jauh dari kota layak pemuda. Dirimu dan teman-teman KNPI sebenarnya melihat pemuda kayak apa, Bro? Pemuda Purbalingga maksudnya? Kompleks. Satu, karena kalau kita klasifikasikan pemudanya berbeda-beda nih. Kalau kita melihat dari sudut pandang, kan ada nih pemuda di desa yang tingkat pendidikannya seperti apa misalkan. Ada yang di kota atau di desa yang notabene dia menikmati pendidikan tinggi. Karakter berpikirnya pun berbeda. Belum lagi yang mereka akhirnya merantau dengan pengaruh di sana. Terus melihat ada juga yang mereka coba akhirnya terpengaruh dengan teknologi, sosial media atau gawai lewat YouTube atau ini akhirnya mereka membangun perspektifnya tentang pemuda dan Purbalingga. Nah, tapi yang saya yakini saat ini adalah Purbalingga punya potensi. Purbalingga punya potensi karena muncul, misal kemarin kita sempat ngobrol, muncul anak-anak muda yang mulai bikin YouTube. Ada upaya ke sana. Satu, kedua, dengan Purbalingga punya potensi knalpot, muncul pengusaha-pengusaha online. Mereka bahkan produk-produk mereka mulai dilirik di pasar nasional dan internasional. Nah, terus ya misal basic aktivis yang mereka kuliah di luar kota di kampus-kampus besar, misal di UGM, Undip, UI, ITB, mereka punya potensi. Belum lagi yang mereka merantau dan terkoneksi dengan beberapa, ada yang mereka jadi pengusaha, ada juga yang akhirnya mereka jadi istilahnya bekerja di BUMN. Nah, mereka kan sebenarnya ketika ini coba dibuat irisan atau ada kolaborasi satu persatu, ini akan jadi modal kuat nih untuk istilahnya bagaimana menaikkan Purbalingga melalui cara-cara anak muda gitu. Artinya problemnya kita bukan di potensi, tapi kolaborasi antar kanal-kanal pemuda itu. Salah satunya. Karena kalau kita simpulkan seluruhnya juga nggak mungkin nih. Maksudnya potensi sudah ada, yang tidak berpotensi juga ada kan. Aduh, siapa gitu orang berpotensi gitu. Ya, terus kolaborasi sudah beberapa yang berkolaborasi, tapi yang meyakini jalannya sendiri yang benar pun ada gitu. Ini kompleks, makanya aku coba ini kan, walaupun sebenarnya mereka pun ada yang berharap mereka bisa dirangkul. Nah, tapi kan kadang misal kayak kita ada yang peka, ada yang enggak nih. Lah, terus itu baru kita, belum lagi ketika muncul suara sini ketabrak saya jadi sumbang kan, jadi akhirnya ini sinyalnya ini bukan orang kita atau apa. Nah, itu kan jadi akhirnya
yang harusnya dia bisa kita rangkul akhirnya tersingkirkan. Nah, terus akses melalui program pemerintah, sebenarnya saya melihat pemerintah pun mencoba untuk hadir di tengah masyarakat dan di tengah pemuda. Cuma kan kadang adanya krisis anak muda terhadap pemerintah, akhirnya lah paling ya kue mending kayak kue baik akhirnya jadi kayak serba salah dong. Lah yang saat ini yang harus dibangun adalah mulai ada kesadaran untuk mulai sama-sama saling percaya. Yang urgent soal kepercayaan. Iya. Oke. Sarannya bro? Ya itu yang harus dipikir kan. Halo. Bukan saya. Artinya memang personal pemuda di desa, di kota, kemudian komunitas-komunitas itu, pemerintah, OKP atau bahkan KNPI harus saling percaya. Iya, itu harus, makanya kolaborasi bersinergi. Kalau kenapa ini muncul kata itu kan kolaborasi kan bekerja sama, sinergi adalah bersatu kan. Istilahnya kalau bahasa ini ya alif istilahnya ditekan ya, itu intinya kita tuh harus berkolaborasi, bekerja sama. Entah mau pakai bahasa kolaborasi, bekerja sama aja lah. Karena apa? Ya manusia sejatinya kan makhluk sosial nih, dia nggak bisa hidup sendiri. Saya aja di dalam tubuh organisasi pun saya harus merangkul banyak orang. Baru satu organisasi, belum organisasi yang lainnya. Belum lagi bicara antar desa dengan desa lain, kecamatan dan kecamatan. Nah ini poin ini jadi poin penting untuk bagaimana kalau kita sadar tidak bisa hidup sendiri, bekerja sama, gotong royong adalah kunci untuk sama-sama munggah. Terus apa yang dilakukan KNPI untuk membangun saling percaya? Ya, iya berarti syaratnya harus dipercaya, berarti harus jujur. Berarti harus amanah. Maksudnya kalau kita memang menjanjikan sesuatu ya harus dilakukan. Berjuang kadang kan belum tentu ada hal baik kita sampaikan jadi baik buat mereka kan. Kadang kan juga distorsi informasi kan. Sampai sini dengan sana sumbang kan, kita nggak bisa salahkan itu. Nah, KNPI saat ini yang kami lakukan adalah mencoba bagaimana hadir di tengah pemuda. Kami coba bagaimana merangkul seluruh elemen. Itu yang sedang kami lakukan, membuka komunikasi terhadap stakeholder, baik itu tingkatan Forkominda maupun dengan OKP maupun di kalangan anak muda non OKP. Sejauh ini berjalan berdampak terhadap kepercayaan? Ada sedikit. Ya. Masih jauh ya? Masih jauh. Ya, susah juga ya kalau misalnya problemnya adalah saling kepercayaan dan kemudian kemauan untuk bekerja sama. Ya, makanya sebenarnya kita yang terbaik saat ini ya kita kalau saya pikir bagaimana kita mau ngomong hal yang lebih besar, kalau hal yang paling kecil saja kita lepas gitu, kita lalai gitu. Lah kadang justru hal baik muncul dari hal-hal kecil. Nah kami sadar tidak bisa. Saya digulingkan dari kursi. Ya istilahnya kami sadar nih nggak bisa tiba-tiba melakukan hal besar. Langkah kami juga masih sangat jauh. Apalagi kan image KNPI seolah-olah sempat surut. Kami coba mencoba untuk menaikkan KNPI dari situ dulu pelan-pelan tapi ya jalan mas, pelan-pelan tahu-tahu masa jabatan berakhir. Iya. Nah bro, jangan-jangan kita itu ya anak muda lah ya, anak muda itu tidak bisa saling percaya, tidak bisa saling berkolaborasi karena tidak memahami PR besar. Masalah PR besar anak muda itu apa bro? Menurut KNPI kan bisa jadi wah nulang masalah ngapa aku bekerja sama dengan berbagai pihak, bisa jadi bro? Ya sebenarnya kalau mau ngomong kaitannya bicara secara individual ya mereka kan
bicara tentang konteks bagaimana mereka harus bertahan hidup kan, survival. Dua, mereka kan bicara tentang bagaimana dirinya dianggap, berarti dia kan bicara eksistensi gitu kan. Nah, apalagi ketika anak muda satu dan lainnya mereka punya mazhab atau keyakinan tentang A, B, oke, ngeyel pada B ngeyel ya. Nah, tapi yang harus ditarik lagi adalah bicara kepentingan yang jauh lebih besar, bicara tentang nasionalisme, bicara tentang keindonesiaan. Indonesia turun menjadi banyak provinsi, turun lagi dari provinsi turun banyak kabupaten, muncul lagi ke desa, dan nah, sense of belonging itu harus jadi kunci. Rasa memiliki terhadap Purbalingga. Ya. Dan sejauh ini nggak gede-gede amat ya di Purbalingga. Ada lah, tapi ya tidak, ya kami juga tidak cukup. Ya, kita juga nggak bisa menyimpulkan ini banget ya, karena kan indikatornya nggak jelas nih. Yang kita dikatakan saya milih rasa, mungkin secara mulut saya mencintai Purbalingga ya. Tapi secara tindakan buang sampah di sebelah tempat sampah misalkan. Buang sampah di rumah tetangga. Oke. Jadi memang rasa memilikinya harusnya problemnya kita di situ berarti. Iya. Angel ya. Angel. Tapi ada harapan sih Mas. Aduh. Ya katanya kalau orang matahari pagi itu apa itu? Iya, enggak. Sebenarnya makanya cara yang paling baik adalah dengan konsisten dengan jalan yang saat ini kita ambil sih. Misalkan ya mungkin Tuhan menakdirkan saya untuk akhirnya konsisten di jalan saya ya kan. Yeah. Dengan itu awal orang yang mungkin melihat meremehkan, pelan-pelan konsisten, mungkin langkah saya dianggap norak nyatanya saya dianggap konsisten dengan kenoraan saya, dan akhirnya saya diakui. Ya. Nah begitu pula jalan Mas Bangkit ketika saya bertemu Mas Bangkit sebagai seorang wartawan di salah satu media, dan saat ini pun ketika sudah tidak menjadi wartawan di media itu pun tetap masih concern di media. Itu setidaknya akhirnya Mas Bangkit bisa dihargai dari situ, dan akhirnya terbangunlah koneksi. Nah akhirnya terbangun koneksi. Oke. Ya artinya memang banyak jalan menuju Roma ya. Ya karena kadang hari misal karo ngomong kok cangkem metok sing muni ya. Ndi gerakane alam benetok ya sing criwis lancip tok. Tapi kalau akhirnya dia nggak punya aksi ya percuma dong. Okay. Tapi kita beraksi tanpa gagasan pun ya akhirnya habis energinya ya. Iya. Akhirnya iya. Konsistensinya hilang. Iya. Merasa gitu. Iya, makanya ya akhirnya kalau misalnya ini berpikir, berjuang, dia harus sinergis. Tapi dia juga harus yakin langkah yang diambil itu memang baik gitu. Oke. Bro, aku agak sedikit menyinggung soal sekarang anak muda di Purbalingga itu menempati posisi yang agak strategis, aku bilang. KMPI sekarang anak muda di bawah 30 tahun ya. Yeah. Kepala desa ada yang muda-muda banyak gitu ya. Terus tokoh-tokoh muda kemudian masuk di OKP yang tadi di bawahnya KMPI, bahkan di Karang Taruna juga isinya anak muda gitu ya. Bener-bener anak muda loh. Iya betul. Enggak kemasan enggak cuma semangat muda gitu kan. Yeah. Memang. Menurut dirimu gimana? Teman-teman yang sedang berkiprah di jalannya ini mempunyai peran strategis. Bagi saya itu langkah yang sangat bagus, dan setidaknya pemuda kita sudah berjalan pada role yang benar. Yang saya yakini benar ya. Setidaknya muncul dinamika. Dengan dinamika muncul interaksi, akhirnya satu dengan yang lainnya saling mengenal. Kan beratnya dulu ketika Soekarno, Syahrir, mereka berproses di jalannya masing-masing, akhirnya antara Natsir dengan Soekarno bertemu, terus Tan Malaka di jalannya ketemu, akhirnya mereka mengalami masa penempaan yang akhirnya mereka ketemu di titik ini. Bagi saya ini kesempatan yang baik, setidaknya 10 tahun ke depan Purbalingga punya harapan dengan anak-anak muda ini.
Yang penting adalah integritasnya ya. Ya. Yang melebung sistemnya bodol, melu bodol, nggak merubah sistemnya sama aja bohong ya. Ya mungkin. Pertanyaan pancingan gagal dijawab ya. Iya. Nah, aku nggak ngomong politik ya, tapi aku ngomong bahwa sebenarnya bagaimana harusnya pemerintah, terutama nanti bupati siapapun yang jadi, berkomunikasi dengan pemuda. Kalau tadi kan pemuda sudah tuh tuntutannya adalah sense of belonging, rasa memiliki kan. Nah, caranya pemerintah itu harusnya pemuda itu gimana? Sebenarnya yang paling penting bicara pemerintah ini kan ke depan juga mau pilkada ya. Cuma saya juga nggak akan bahas mereka ya, karena kaitannya kita bicara tentang masa depan pemuda, tentang harap ke depan Purbalingga akan seperti apa. Yang kita butuhkan adalah pemikiran terbuka, kebijakan-kebijakan yang ramah anak muda, dan bukan hanya muda, tapi mereka yang bisa mau duduk bersama, mendengarkan. Ya kadang anak muda kan warna-warni nih. Anak sing pinter, anak sing pinter banget, anak sing sok-sokan pinter kan, anak sing cangkem mantap, anak sing meneng. Ada yang mereka nerimoin pangdung, anak sing mereka ngeyelan, kan warna-warni nih. Nah, ya pemerintah pertama memang sih ini akan butuh waktu lama, tapi berkomunikasilah dengan seluruh elemen pemuda. Istilahnya kalau memang KNP sendiri sangat terbuka untuk membangun komunikasi dengan seluruh elemen. Kami sangat terbuka. Kami apalagi ketika harus berbicara tentang Purbalingga ke depan dan masa depan anak muda. Dan harapan kami memang menginginkan pemimpin yang benar-benar istilahnya yang memang lebih open minded, yang istilahnya tahu banget keinginan anak muda, yang istilahnya bisa diajak berkolaborasi, dan istilahnya tidak elit dan ini, tapi ya berjajar sejajar gitu. Artinya memang mau berkomunikasi tapi dengan pola pikir yang open minded ya. Iya, karena kan kesini juga anak-anak muda kita kan mereka berpendidikan, mereka dididik untuk terbuka, untuk berpikir, untuk kritis, kritis dan berdebat. Nah, harusnya ini kan jadi hal yang harus disambut positif dong, karena berarti ke depan Purbalingga punya masa depan nih. Karena SDM-nya lebih baik. Nah, gitu, bukan akhirnya orang yang dianggap bagus adalah orang yang tunduk patuh dan manut gitu, tapi dia yang terbuka, istilahnya tujuannya merangkulnya, dia bisa memberikan solusi, mungkin awalnya dengan pembukaan yang agak sumbang misalkan. Artinya memang ya poinnya memang open minded ya, zamannya sudah berubah ya. Ya betul. Oke, terima kasih Mas Dimas atas waktunya. Bisa speak sana speak sini ya. Orang rasa sejam bro. Apa iya? Sejam. Iya, jadi memang sangat menarik ngobrol tentang anak muda di Purbalingga, di Indonesia bahkan ya. Iya. Sekarang banyak sekali anak muda yang mengambil peran sangat signifikan. Saya teman-teman kita di Jakarta, ada kota-kota lain juga sangat luar biasa. Uteknya dan luar biasa ya. Yoi. Oke, terima kasih Mas Dimas. Semoga sukses dengan kehidupannya sebagai arsitek yang hobi menjadi ketua KNPI. Arsitek yang hobi sebagai pegiat organisasi ya. Kita lihat kiprahnya Mas Dimas dan teman-teman, siapa tahu berkolaborasi dan bersinergi dengan teman-teman yang lain. Amin. Ya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Siap.